Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dede Teknik. Kali ini kita akan membahas cara memasang freon ataupun mengisi freon kulkas tanpa menggunakan vakum ya. Nah, di sini caranya adalah dengan kita membuka manifold ya. Sebelum kita hidupkan kompresornya, kita buka dulu sampai kita rasa keluar dia keluar freonnya dari filter yang sudah kita sambung pipa kecil ya. Setelah itu langsung kita colokkan ataupun kita hidupkan kompresornya. Sembari manifold masih tetap terbuka ya, maka langsung kita akan menguncinya ya, mengunci freon. Setelah kita rasa yang keluar dari pipa kecil ini sudah freon ya, bukan angin lagi. Kita kira-kira aja lah ya. Resikonya di sini memang angin pasti terbuang ya, cuman freon agak sedikit boros ya. Kalau kita pakai agak lebih irit ya. Jadi di sini kita sudah mengisi freon ya, ini sudah cukup, makanya langsung setelah itu kita cek tekanan ya. Tekanannya setelah dikunci ini ya, ini sudah dikunci manifoldnya ya, ini sudah kita kunci. Nah, terus sambil kita perhatikan ya, ampere juga boleh nanti kita perhatikan juga. Yang penting di sini kalau dia kelebihan maka kita buang ya, biasanya saya kalau kayak gini dia ada yang langsung masuk ya. Nah, kalau seumpama dia mampat, maka ini setelah kita kunci maka dia akan sampai minus ya, sampai 0 PSI ya, minus PSI ya. Nah, setelah kita rasa tidak ada penyumbatan, maka freon ini ataupun freon kalengnya sudah boleh kita lepas. Sembari kita melihat juga ampere ya, ampere kita sesuaikan aja dengan template yang ada. Nah, di sini kita menyesuaikan tekanan ya, kita paskan tekanannya. Kalau lebih dibuang ya, jangan sampai berlebih kali ya. Nah, di sini patokannya ampere sama tekanan itu harus berimbang ya, dimana tidak boleh terlalu banyak freon kita paksakan. Kita paksakan tekanannya, sementara kita mengikuti salah satu aja ya, seperti kita mengikuti ampere. Di sini tidak disarankan ya, lebih baik freon yang kita paskan dan ampernya itu mengikuti ya, karena itu kadang masih toleransi juga, namanya alatnya. Oke, setelah itu kita sudah selesai sebenarnya pengisian freon ini. Dan nanti yang perlu kita lakukan lagi hanya untuk mengelas yang sudah dijepit ya, seperti pipa kapiler yang kita sambung dari filter ini, itu sudah boleh. Dan terus kita perhatikan juga ini udah mulai dingin ya di tempatnya. Ini sudah kelihatan, padahal baru beberapa menit ya, langsung kelihatan, udah kelihatan saljunya ya. Ini sudah mulai penuh ya. Jadi ini akan kita rapikan lagi ya. Tadi sengaja saya agak naikkan ke atas supaya mempermudah flushing, karena di situ ada namanya akumulator ya. Kita naikkan ke atas, jadi kalau ada oli sudah pasti keluar. Nah, kalau posisi seperti ini kan agak susah oli naik karena dia ada tabung akumulatornya. Nah, setelah itu terus kita pantau ya tekanan freon. Setelah itu kita pantau juga ampere ya kan, sambil kita rasa bodi udah hangat, udah merata ya. Terus kita pantau terus daya freonnya, jangan sampai salah ya, kita sesuaikan dengan template yang ada ya, template yang sudah tertera. Nah, setelah kita rasa sudah cukup aman ya, tunggu beberapa detik atau beberapa menit sudah aman, maka tahap selanjutnya kita akan jepit ini ya, jepit pakai tang khusus, tang jepitnya ya. Setelah itu kita potong ya, kita potong lagi, habis itu kita las untuk pengisian freonnya ini. Jadi jangan pakai pentil ya, tidak disarankan untuk pentilnya ditaruh di situ ya. Kita pastikan setelah dijepit itu nggak ada freon bocor. Nah, pada saat ini kondisi kompresor masih tetap hidup ya. Pertanyaannya kenapa masih tetap hidup? Karena tekanan lebih rendah ya. Ketika dimatikan maka tekanan akan bisa naik sampai 50 atau 60. Ketika dihidupkan dia tekanan cuma itu tadi di bawah 15 PSI gitu ya. Nah, setelah itu kita las. Kita las ya menggunakan las yang sudah familiar ini. Nah, ini hasilnya setelah dilas ya. Ini sudah pasti sudah bisa kita lepas juga tangnya ya. Aduh, batuk pula guys. Jadi ampere sudah 1,1 sesuai dengan template ya. Ini setelah kita pantau ya, ini sudah kita rapikan bagian dalamnya tadi ya. Dan setelah kita pantau juga berapa dia derajatnya. Nah, ini biasanya sampai minus berapa gitu ya, sampai